Menurut aku dulu waktu kita mendaki melakukan perubahan tuh gara-gara apa ya? Patah hati. Patah hati. Oke, curhat. Aku lebih setuju gabut. Lebih setuju gabut. Oh, berarti kalian berdua lebih setuju gabut, yang satu patah hati. Oh. Halo semuanya, balik lagi di Kukusan Kumpul Santuy. Nah, kali ini balik lagi bareng aku, Ara, dan kita bakal bahas salah satu topik yang kalau menurutku ini cukup menarik untuk diperbincangkan, karena rasanya ini sedang jadi satu hal yang diinginkan oleh banyak orang. Mungkin teman-teman yang di Poltekkes juga bisa ngelihat kalau story teman-teman kalian sebagian besar adalah template ya. Pasti mereka sedang dalam perjalanan menuju satu puncak gitu. Dan kita akan bahas terkait dengan tren naik gunung gitu. Dan tentunya aku nggak sendiri, bisa dilihat juga di sebelah kiriku sudah ada siapa, boleh kenalan dulu dong. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Vivi dari jurusan keperawatan. Oke. Ya, Halo Vivi. Nah, ini ada siapa Mas? Ya, aku Fahri dari jurusan keperawatan juga. Satunya lagi. Oke, aku Halim dari jurusan keperawatan juga. Oke, aku Hara dari jurusan gizi ya. Jadi satu dilawan oleh 3 dari keperawatan. Oke, nah sebelumnya mungkin Teo udah kenalan. Ada Vivi, ada Fahri, dan juga ada Halim. Nah, opening dulu, teman-teman sudah biasa naik gunung kah? Kalau dibilang biasa sih, ya mungkin beberapa kali. Oke. Beberapa kali dalam kurun 1 tahun, 2 tahun ini. 2 tahun belakangan. Iya, 2 tahun Oke. belakangan. Dan ya beberapa sih. Beberapa. Oke, kalau Mas Fahri? Ya, kalau dari aku sendiri sering nggak terlalu juga. Hmm? Paling baru mulai aktif kembali itu dari tahun ini. Oh, baru aktif kembali dari ini. Tapi sebelumnya udah pernah. Sebelumnya pernah, terus kemarin juga sempat COVID kan. Oh Terus iya. kita lockdown, jadi Stop gitu. Baru balik lagi di Ya. tahun ini. Kalau dari Vivi gimana? Dari kapan? Kalau aku itu start pertama kali justru bareng sama Halim. Oke. Terus dulu Oke, itu oke. sekelas teman-teman kelas juga. Itu tuh kita bareng-bareng langsung Di tahun ini? tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Oh, oke. Berarti kalau Mas Fahri udah dari lama, kalau ini baru kamu dari setahun kemarin, kamu 2 tahun kemarin. Oke, setidaknya udah bukan yang baru naik gunung setelah ada kefomoan ataupun ada tren naik gunung gimana semua orang naik gunung. Nah, mungkin teman-teman kalian juga bisa lihat ya. Kalian mungkin bisa lihat teman-teman kalian banyak banget yang tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba postingannya itu ada di puncak lah gitu, meskipun ya. Dan biasanya yang mungkin mereka ini, kalau yang aku amati ya, andong paling banyak ditemukan Ya, itu adalah perahu itu kan, merbabu ya gitu-gitulah. Nah, dari sudut pandang kalian yang udah lebih awal mungkin memulai hobi mendaki, kenapa sih kok bisa tiba-tiba orang-orang itu mendaki semuanya? Siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Oke. Nek menurut aku dulu waktu kita mendaki melakukan perubahan tuh gara-gara apa ya? Patah hati. Patah hati. Oke, curhat. Aku lebih setuju gabut. Lebih setuju gabut. Oh, berarti kalian berdua lebih setuju gabut, yang satu patah hati. Oh, gitu. Ya karena waktu itu pengen aja daki, terus kebetulan kan di kelas kan waktu itu kan ada namanya temanku sekelas namanya Felisa, ngajakin, Lim, agendakan yuk kapan-kapan kita mendaki gitu. Kebetulan memang waktu itu sedang ada kegusaran dalam hati lah Oke. ya. Kegusaran dalam hati, dan akhirnya oke lah, ayo gas gitu. aja. Oke. Terus akhirnya waktu itu kita ke perahu, terus ya seperti itulah dulu. Oke. Jadi ketagihan. Jadi ketagihan, lama-lama jadi ketagihan. Dan waktu mendaki pertama awalnya kayak apa sih, aku ngapain sih di sini, tapi waktu udah sampai puncak turun, gunung mana lagi ya gitu. Oh, oke. Kalau dari Mas Fahri gimana? Kalau dari aku sendiri sih, kenapa orang mulai rame ya? Iya. Pertama mungkin tadi karena story di balik apa yang mereka upload itu emang menarik ya. Jadi untuk yang belum pernah mungkin juga penasaran. Yes. Pertama penasaran, terus pengen coba gimana sih rasanya naik gunung. Tapi di balik itu juga pasti ada persiapannya, harus disiapkan matang-matang gitu. Oke. Jadi dari rasa penasaran sih. menurut Oh aku. iya sih, benar. Penasaran ya. Kalau dari Vivi?
Setuju kah? Setuju banget. Sama yang mana? Penasaran. Oh, penasaran. Kalau patah hati kayaknya Gak apa sih. Kan beda-beda kan. Oh iya, nah itu justru itu kan. Jadi kita bisa kelihatan. Mungkin yang pertama penasaran, yang kedua ada reason di balik itu, dan ya tidak nggak menutup kemungkinan memang alasan kayak patah hati atau galau atau apa itu sukses menjadi pendorong terbesar untuk berangkat gitu kan ya. Oke, berarti tapi nggak apa-apa kan, ini tadi aku bilang gitu, nanti viral lah gue. Oh, ya guys, jadi nggak ya, tapi benar ya, mungkin aku nggak membenarkan sepenuhnya, tapi beberapa dari temanku juga kayaknya ada yang memilih untuk kesana gitu kan, karena ya merasa udah capek lah ya gitu dengan apa yang dijalani sehari-hari. Jadi ngomongin tentang penasaran, banyak yang penasaran gitu kan, dan yang aku bingungin gitu loh Mas, kenapa mereka tuh bisa tiba-tiba kayak ayo kita naik gunung sekarang gitu, padahal kadang mereka berangkat mungkin dengan persiapan yang kurang atau apa gitu, sehingga mungkin di gunung pertama iya persiapannya kurang, merasa capek secara fisik, mental. Nah, apa sih yang sebetulnya harus dipersiapkan kalau misalkan seseorang mau naik gunung, apalagi mereka masih newbie, awal banget? Paling utamanya sih kalau aku ya justru itu mental. Mental itu benar-benar yang pendorong utamanya. Kalau kamu emang mentalnya nggak kuat, nggak bakal bisa sampai. Even sampai puncak aja tuh belum tentu sampai pos 1, pos 2 pun mental itu perlu kan. Apalagi kalau teman-temannya suportif, mentalnya kuat, pasti bakal bisa sampai lah. Tapi kalau emang mentalnya lemah, dikit-dikit, wah kayaknya nggak bisa deh, kayaknya itu udah nyerah. Oke, belum apa-apa udah nyerah duluan ya. Berarti memang yang pertama mental ya. Terus selain mental apa lagi? Fisik mungkin ya. Fisik. Nah, apalagi kalau gunung-gunung yang udah tinggi-tinggi kan, pasti udah ya itu nyiapin fisiknya dulu, latihan entah jogging atau yang lain-lain juga bisa. Oke, nah kalau dari Halim nih, dari Halim dulu. Tadi kan ngomongin mental. Kamu setuju kalau mental harus dipersiapkan? Nah, pasti sih. Nah, pertanyaanku adalah mental seperti apa yang harus dipersiapkan sebelum naik gunung? Ibaratnya sederhananya mental yang apa ya? Kata sederhananya nggak gampang ngeluh. Nggak gampang ngeluh. Karena kalau kita gampang ngeluh, energi negatif kita kan nanti keluar kan ibaratnya. Nah, itu bakalan nular ke teman-teman. Gitu. Benar, setuju. Dan setidaknya kamu naik gunung tuh tujuannya buat apa sih gitu? Apakah kamu mencari puncaknya? Apakah kamu mencari perjalanannya? Apakah kamu mencari kebersamaannya? Kan dapat beda-beda gitu. Ya, betul. Dan sama fisik tadi. Oke, berarti berarti buat teman-teman kalau yang mau naik gunung tuh jangan hanya karena FOMO kali ya. Jangan kayak ngelihat orang lain kayaknya seru deh gitu. Harus ada tujuannya yang mau dicapai. Nah, tadi persiapan fisik penting, mental juga penting buat nggak gampang ngeluh gitu kan. Nah, kalau dari Fahri, kalau misalkan terkait dengan fisik, apa aja sih persiapan fisik yang harus dilakuin sebelum naik gunung? Kalau dari aku pribadi sih beberapa kali sebelum muncak itu biasanya treadmill. Kemudian aku juga kalau sore itu suka jalan. Jadi kemana-mana itu emang jalan, aku kurangin pakai motor. Ke kampus juga sering jalan. Jadi emang sengaja fokus buat ngelatih di kaki. Karena emang ketika kita muncak itu kan yang pertama kali dirasain itu emang kaki ya. Entah itu pegel, entah itu takutnya kram. Jadi emang mengantisipasi kalau dari aku pribadi fokus di kaki. Mungkin bisa sebulan atau 2 minggu lah sebelum muncak itu udah harus persiapan ya sih. Berarti paling safe zone-nya 2 minggu lah ya gitu. Ya dari aku sih mungkin segitu. Segitu ya, 2 minggu. Cuma itu tergantung sama gunungnya sih. Oke. Saat kita naik gunung kan kita harus tahu medannya kan. Tahu medannya nanti bahkan kita harus tahu per posnya itu berapa jam jalurnya. Terus nanti di pos berapa aja sih yang kira-kiranya cukup apa ya, terjal atau ekstrim, dan itu kan membutuhkan fisik yang kuat. Dan kayaknya kalau lebih amannya emang paling nggak 1 bulan sebelumnya kita udah maju fisik kita buat lebih kuat lagi biar iya biar di atas juga nggak drop ataupun waktu udah turun ya. Oke. Nah, ini menarik ternyata. Kalau dari yang Halim sampaikan ternyata bukan cuma fisik. Tadi kan fisik udah jelas ya, terus mental. Di luar itu kita juga harus cari tahu dulu nih gunung yang mau kita daki tuh rutenya kayak gimana atau treknya kayak gimana, berapa lama waktu yang dibutuhin. Terus mungkin di luar itu juga
apa sih kalau gunung tuh ada yang namanya simaksi gitu ya? Iya. Nah, simaksinya bayarnya berapa, ada cek kesehatan atau enggak, itu juga kayak hal-hal yang penting yang sebenarnya harus diketahui sebelum kalian memutuskan untuk naik gunung gitu. Nah, ngomongin tentang naik gunung, tadi kan kita udah berbagi seputar tipsnya atau apa yang harus dipersiapkan. Aku pengen tahu dong sebenarnya ada nggak sih, kan kalian udah pernah beberapa naik gunung kan? Cerita menarik deh selama kalian naik gunung gitu. Apa ya? Cerita menarik sama naik, cerita apa aja? Tapi pernah naik bareng kan kalian bertiga? Pernah. Nah, bisa tuh Ada sih, ada. cerita menarik ya. Apa tuh? Boleh dong cerita. Ini mungkin ya pas di Sumbing ya. Sumbing itu bener yang paling parah. Paling itu nggak expect bakalan terjadi sih. Oke, di Sumbing Jadi- gimana ceritanya? Oh, siapa yang cerita tadi? Ya, Aku ya. Nah, kita kan waktu kita kan TikTok nih. Iya. Sebenarnya kan awal-awal tuh TikTok tuh aku udah kayak berani gak ya gitu Oke. kan. dan Berani nggak fun ya? fact-nya adalah yang pernah ke Gunung 3000 itu cuman dia doang sendiri. Jadi teman-teman Oke. kelasku itu baru 3000 pertama kali. Oke. Dan langsung TikTok Langsung Oke. Sumbing. Langsung nah kalau bentar, kalau 3.000 tuh hitungannya tinggi. tinggi. Iya. Oke. Lumayan tinggi ya. Oke. Bukan lumayan sih. Tinggi. Emang tinggi. Oke. Emang 3.000 itu tinggi. Terus. Nah, sampai apa tadi aku? Sampai apa namanya baru Nah. Jadi pas kita apa ya, rembukan awal rapat pertama, rapat pertama itu briefing pertama itu aku udah kasih aware ini beneran kita mau TikTok gitu kan. Oke. Teman-teman udah pengen TikTok gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Terus nah, yang lucu itu pas kita naik tuh kan kita cukup lama ya. Dan kita berangkat tuh jam 12.15 dini hari. Tengah malam. Tengah malam. 12 tengah malam. Oke. Kita tuh baru sampai di pos 4 ya. Pos 4 tuh jam 8 pagi. Itu dari pos 4 masih berapa pos sampai puncak? Masih Itu sekitar udah tinggal summit. Tinggal summit, ya. Dari tapi- pos 4 tinggal summit. dari pos 4 itu bener-bener nguras mental. Iya. Nah, itu Buat dia. anak-anak. Nah, itu di situ. Nah, Oke. Itu ceritanya di situ. Jadi Kenapa? nah, waktu ini kan aku, Maria sama Vivi, kita kan bertiga di akhir kan. Terus aku udah karena mungkin waktu itu kan fisik Maria lagi drop down ya. Jadi mereka yang lain udah duluan, aku suruh duluan gitu kan. Ada Bang Fahri dan sebagainya tuh turun duluan, terus kita nanti nyusul gitu. Nah, waktu itu kita tuh berhenti di pohon, di bawah Iya. pohon ya kan. Kita bertiga, aku, Vivi sama Maria tadi kan. Nah, aku tuh di bagian tengah. Jadi ada pohon itu kan, pohon. Terus Maria tuh duduk di bawah agak turun dikit. Nah, si Vivi di atas, masih di atas gitu kan. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa ada sinyal ya. Ada sinyal. Si Maria ditelepon dong sama bapaknya. Disuruh pesen tiket pulang. Suruh pesen tiket pulang, disuruh pulang dia. Pulang kemana? Jadi dia tuh gak izin. Dia gak izin. Nah, itu bukan buat teman-teman ya. Pokoknya kalau mau naik gunung harus izin. Izin orang tua ya. Itu adalah Izin orang rule tua. pertama, itu rule pertama. Nah, ini lucunya di sini. Tiba-tiba tuh kan aku di atas ngobrol sama Vivi lah. Gak tau ngobrolin apa ya waktu itu. Vi. Lupa Tiba-tiba dia. tuh lupa pokoknya. Dia telepon, "Iya, Bapak, ini." Terus kayaknya dimarahin sih Iya. waktu itu. Nah, tiba-tiba tuh dia teriak, gitu. Kenapa Mari tuh? Tawon itu. Nah, dia di sengat tawon di bagian pahanya sama di bagian tangan ya sini ya. Jempol Dua. dua. Nah, itu terus akhirnya kan kita alhamdulillah kan ada nomor base camp lah, dan waktu itu Oke. ada ini. Nah, kita sempat telepon sama base camp Base buat minta camp. tolong, tapi lama waktu. Dan akhirnya kita nunggu kan. Waktu itu sempat pertarungan batin tuh, mau naik lagi atau iya, enggak ya? naik lagi lanjut Aku tuh bilang, udah. ya udah lamar kita besok aja gitu. Terus Gunung puncak nggak bakal Hujan nggak bakal kemana-mana. kemana-mana. Terus ya udah Oke, kita oke. nungguin aja mereka, kita turun aja Iya. gitu. Terus dia masih mempertimbangkan. Terus akhirnya waktu itu kita lihat si Feli kan, Feli melambaikan tangan ya di Iya. atas. Akhirnya kita udahlah ayolah gas gitu. Dia tuh paksain ke atas ya kan, paksain ke atas sampai Udah pincang-pincang. udah pun dia pincang-pincang, masih ke atas. Masih maksa. masa. Nah, itu jangan itu ya guys. Maksa terus pas turun. Nah, pas turun baru tuh kita bisa telepon sama base campnya, baru diangkat tuh loh. Akhirnya, kenapa Kak gini? Ini Pak,
Ketawa. Diketawain dong sama sebelum nggak pernah ada dia. Nah, tapi itu juga satu hal yang baru ku dengar dan ini aneh banget. Padahal tuh yang duduk di bawah pohon pas tuh aku sama Vivi. Dia tuh agak jauh gitu loh, tapi yang kena dia. Itulah itu adalah karma karena pentingnya izin. Pentingnya izin orang tua ya guys sebelum naik gitu kan. Ya itu Lis. Wah, ternyata ya gitu ya kalau puncak tuh sebenarnya kalau mendaki gitu apalagi bareng-bareng terus selalu ada ceritanya dan yang aku mention adalah kalian tuh katakanlah ada satu yang sakit tapi nggak kalian tinggalin terus juga kayak ya udah kalian nggak maksain gitu loh kalau misalkan satu orang ini ternyata nggak bisa lanjut atau gimana gitu. Ini jadi hal yang penting karena kayaknya kalau kita nggak dapet tim yang solid waktu naik ada possibility kita ditinggal kan. Saya pernah mendengar cerita juga gitu loh yang kayak temennya ditinggalin di campnya karena misalnya dia nggak kuat, yang lain tetap maksain buat naik terus akhirnya ada apa kan kita nggak ada yang tahu ya. Makanya penting guys untuk memastikan kalian tuh naik sama siapa. Benar. Itu penting. Dan itu tuh posisi kita yang 3 tadi, aku, Maria sama si Aling benar-benar kayak yang udah Mar kita nyerah aja yuk, udah yuk turun aja yuk gitu. Tapi bener-bener tapi masih nggak rela gitu, masih udah sampai sini nggak kelihatan gitu udah kelihatan ya. Benderanya tuh udah kelihatan benderanya. Bener-bener gitu. Yang udah yuk nyerah yuk, tapi ya dengan sisa-sisa mental sedikit itu tadi ya sambil nangis-nangis oh serius itu bener puncak itu udah nangis dia sampai nangis dia sampai di puncak kan habis puncak tuh kan sebelum puncak tuh ada kayak pakai webbing kan pakai tali. Nah dia mau naik nangis dia setelah udah kelihatan puncak sejati itu bener-bener langsung nangis Bombay langsung. Karena dia kelihatan ya Maria perjuangan kamu luar biasa. Itu berarti mental ya itu kalau mental dari awal udah kuat ya kayaknya dengan rintangan apapun bisa sampai. Tapi kalau ya mentalnya nggak kuat kayak dari bawah juga udah memutuskan untuk kayak nggak lanjut ya udah aja gitu. Kalau Bang Fahri ada cerita apa Bang? Apa ya? Oh ada sih, cuman ini rada-rada mistis gitu. Oke. Jangan deh. Yang di labu. Enggak apa-apa. Oh ya. Enggak apa-apa. Aku seru. Enggak apa-apa. Seru loh. Nanti jadi podcast orang. Enggak apa-apa. Gimana? Itu tuh kejadiannya waktu belum sama mereka, waktu masih 2019. Masih 2019 itu kan belum Covid ya. Aku sama teman-teman ada grup buat muncak juga. Ini pertama kalinya juga aku ke 3000-an dan itu langsung lau via Ceto juga. Kan sebelumnya itu kita udah pernah dengar namanya Pasar Dieng itu ya. Iya. Aku udah penasaran juga, sebelumnya udah searching juga, cuman namanya seorang Fahri itu sorry to say kurang percaya sama hal seperti itu. Oke. Nah, singkat ceritanya waktu pas turun teman aku tuh bilang dia nge-notice dan itu kita turunnya kebetulan tuh malam. Nyampe puncaknya malam sekitar jam 8-an. Itu sampai puncak banget, terus turun kan itu sampai di Argo Dalam ya Lim. Argo Dalam dulu baru ke Pasar Dieng kan. Itu Pasar Dieng dulu. Kalau dari atas. Oh iya, kalau di atas. Ya kan dari atas kan. Itu kayaknya jam 12 malam. Nah, temen aku tuh yang sebagai leadernya itu udah notice kita berhenti dulu di Argo Dalam. Cuman berdasarkan keputusan bersama udah turun dulu aja karena udah capek gitu loh. Maksudnya biar cepet nyampe, biar sekalian istirahatnya gitu di base camp gitu kan. Nah, ini kan sebelumnya juga udah dinotis ya sama pihak base camp kalau tengah malam itu jangan ngelewatin Pasar Dieng. Ya udah, hasil rembuk bersama itu kita tetap jalan. Temen aku tuh kok diem. Terus aku tanya kan, kamu kenapa gitu kan? Nanti aja di base camp cerita. Ketika udah nggak cerita langsung nih ya. Ketika udah sampai base camp itu dia itu udah pucat. Dia itu udah pucat, benar-benar kayak orang kayak nggak makan seminggu, nggak minum seminggu gitu, pucat, tangannya udah gemeteran. Ternyata aku nggak tahu ya gimana benar atau enggaknya, cuman dia bilang dia ngelihat banyak sesuatu di situ dan semuanya itu kata dia itu nawarin sesuatu ke dia. Jadi kayak aku merinding tapi jujur aku merinding. Makanya namanya Pasar Dieng. Makanya jadi kayak dia ditawarin, ada transaksi di situ kata dia. Nah, kita nggak kelihatan. Nah, tapi kan
katanya juga ketika ada ditawarin itu kita harus terima nggak sih? Iya. Ya kan? Oh malah harus menerima. Iya. Nah dia itu diem aja dan dia nolak saat itu. Nah itu yang ya mungkin yang bikin dia demam atau apa kan? Katanya sih. Cuman aku ngeliat langsung kondisinya dia saat itu dan seperti itulah. Dan mungkin karena capek juga makanya itu juga pucat bisa juga sih menurut aku. Tapi yang lain gak ada yang ngeliat sama sekali, dia doang. Aku nggak ada saat itu. Wow. Tapi itu emang di Lawu tuh emang mistisnya kental banget. Mistisnya kental banget. Jadi saat kamu masuk ke Pasar Dieng nih ya, pertama tuh kan ada kayak apa? Kayak gapura, bukan gapura ya, kayak batu susun. Ya, batu susun gitu, kayak disusun gitu. Nah itu tuh ada kayak pohon-pohon apa sih? Kayak tahu kembang kantil ya? Yang merah-merah itu ya? Yang kayak kembang itu loh, kembang orang mati itu loh. Ya kan, terus nah itu tuh kita masuk langsung kecium gitu. Jadi nah di situ tuh sebenarnya bukan bentuknya cuman batu-batu susun, tapi rapi gitu. Nah kalau dulu tuh makanya ada orang pernah bilang kalau kamu ke Pasar Dieng itu jangan sampai pas malam, apalagi pas kabut, karena di situ tuh sering banget kayak ibaratnya kalau kata orang Jawa dibelingerke gitu, disesatkan. Gitu. Wow. Jadi podcast horor ya? Iya. Jadi podcast horor, tapi jujurnya tadi waktu Bang Fahri cerita merinding ya. Aku jujurnya takut. Gitu. Oke. Tapi ya tadi berarti dia ada story-nya kan ya. Itu juga. Oh, ini dong. Aku pengen minta rekomendasi kalau teman-teman yang lagi nonton pengen tertarik banget buat naik gunung, tapi belum pernah naik gunung sama sekali, masih newbie. Terus mungkin nggak terlalu rajin olahraga juga. Kira-kira gunung mana yang bisa direkomendasikan? Dari Halim mungkin. Aku ya. Andong sih. Andong itu adalah salah satu gunung yang cukup enak. Kalau nggak Andong, Bismo. Kalau nggak Andong, Bismo. Oke. Dari aku Bismo sih. Oke, Bismo atau Kembang. Bismo atau Kembang. Oke, kayak Kembang. Ya, oke. Bismo atau Kembang. Enak Bismo. Bismo lebih enak. Bismo ya, Bismo dan apa tadi? Andong, Bismo, terus kalau dari Vivi? Andong juga. Andong, oke. Cuman minusnya kalau Andong itu pasti rame. Nah, pasti. Apalagi weekend. Oke. Andong tuh berapa ribu tuh? 1.700. Oke, berarti kalau Bismo? Kalau Bismo itu 2.400. 2.300. Oke. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk naik gunung atau kayak penasaran banget karena lihat teman-teman yang pada naik gunung, postingannya naik gunung lah, yang mountain date lah, yang segala macam gitu kan. Itu boleh tuh kalau pengen banget bisa pergi ke opsinya ada 2, mungkin ada Andong atau bisa pergi ke Bismo gitu. Karena tadi mungkin nggak terlalu tinggi, terus treknya juga enak ya, lebih lumayan. Untuk pemula friendly lah. Pemula friendly. Treknya friendly. Tapi tetap harus persiapan dan teman-teman juga harus mencari informasi sedetail mungkin tentang jalurnya, tentang treknya dan semua yang kira-kira diperluin. Nah, kalian ada rencana? Enggak. Kalian adakah rencana untuk naik gunung? Ada. Baru. Iya lagi. Kan baru kemarin di. Iya, aduh aku Tapi malah bilang lagi. Bisa. Iya, sayang sekali. Jelasin dong. Kenapa? Oke. Jadi guys, gara-gara podcast ini kita pada akhirnya memutuskan untuk naik bareng hari Sabtu nanti. Besok ke mana ya kemarin? Pakuaja. Itu daerah Wonosobo. Tapi sayangnya dua orang tidak bisa. Padahal yang pertama memutuskan itu adalah Halim, Bang Fahri sama aku, karena kita ngobrol duluan buat podcast ini. Tapi sayang sekali kita tidak bisa berangkat karena aku masih praktek, digeser waktunya dan berangkat aku nggak bisa ikut. Halim juga ada beberapa hal sih. Iya, tidak bisa berangkat. Akhirnya Bang Fahri dan Vivi tetap berangkat ke Pakuaja. Nanti kita tunggu perjalanan mereka di Instagramnya Vivi dan juga Bang Fahri ya. Promosi Instagram. Iya, boleh di-spill aja Instagramnya, nanti teman-teman yang lain biar pada ngeliat tuh perjalanan ke Pakuaja kayak gimana. Iya Bang, boleh di follow nih. Oh, hashtag. Oke, nah mungkin
teman-teman yang lain kalau misalkan pengen naik gunung, mungkin Bang Fahri dan Vivi Halim apakah welcome kalau teman-teman yang lain pengen ikut? Boleh banget. Sangat welcome. Sangat welcome tuh. Jadi kalau teman-teman mau bisa nanti cari aja di SR Keperawatan semester 7. Kelasnya cuma satu kan? Iya, Cuma ada satu. Jadi kalian gampang cari aja Halim, Vivi atau Bang Fahri, nanti teman-teman bisa tuh tanya-tanya ke mereka tentang seputar naik gunung. Barangkali mau ikut naik gunung bareng kan? Kita nggak ada yang pernah tahu. Biasanya habis pulang naik gunung suka dapat relasi juga kan? Nah itu tadi guys seputar dengan tren naik gunung. Yang aku perlu ingat lagi ke teman-teman, yang pertama kalau mau naik gunung pastikan teman-teman siap secara fisik, siap secara mental, dan informasi yang teman-teman punya terkait gunung yang mau kalian daki juga itu harus dikumpulkan atau kalian tahu dengan detail supaya persiapan kalian juga matang gitu dari segi logistik juga dan lain sebagainya. Terus juga buat teman-teman, kalau misalkan nanti kalian tertarik buat naik gunung bareng, bisa langsung ke SR Keperawatan. Dan aku harap teman-teman tidak naik gunung hanya karena FOMO, tapi bisa mendapatkan insight ya, ataupun pesan dari perjalanan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Hati-hati di jalan yang mau naik gunung. Siap.